Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Oke. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Jadi hari ini saya akan melakukan wawancara praobservasi. Sebelum kita melakukan proses observasi nanti di kelas, mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu ya. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Saya rencananya kebetulan materi saya itu adalah tentang factual recount dengan tema itu care for our environment, peduli lingkungan. Nah, kebetulan tujuan pembelajaran yang saya capai di sini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi ide utama atau informasi yang tersirat dalam teks yang berbentuk factual recount tersebut. Baik, itu tujuan pembelajarannya Ibu. Kira-kira apa area pengembangan yang ingin Ibu capai? Nah, kalau masalah area pengembangan itu karena saya selama ini merasa karena kebetulan yang saya mau ajar ini adalah kelas 8E, saya merasa motivasi belajar mereka itu masih sangat kurang, khususnya untuk anak laki-lakinya. Nah, itu yang membuat saya ingin mengembangkan area ini, fokus di area ini. Saya ingin mencoba bagaimana strategi yang tepat yang bisa saya lakukan agar motivasi belajar mereka itu bisa lebih meningkat dari hari sebelumnya. Berarti di sini area pengembangannya adalah peningkatan motivasi belajar, khususnya untuk laki-laki. Iya, untuk peserta yang Oke. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan? Mungkin dari segi strateginya, metode. Rancangannya untuk strategi saya menggunakan kelompok, kemudian nanti modelnya mereka akan berdiskusi dalam kelompok untuk mengidentifikasi ide utama yang ada dalam satu teks yang akan mereka baca. Jadi kita menggunakan model kelompok ya Bu? Iya. Kemudian saya juga menggunakan ini kan ini yang teks itu kan ada 4: mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Nah, fokus skill yang saya akan gunakan besok, yang saya ajarkan itu adalah membaca. Jadi saya akan gunakan metode atau strategi yang kita kenal dengan DRTA, yang artinya Directed Reading Thinking Activity. Baik, jadi nanti metodenya kelompok dengan tadi strateginya DRTA. Ya, DRTA. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin digunakan? Nah, kalau media itu karena kan kita fokus di reading, otomatis ada teks yang akan mereka baca. Cuman untuk teks itu saya tidak menyiapkan sendiri, maksudnya saya tidak bikin handout karena teks yang serencana untuk berikan kendaraan itu sudah ada di dalam buku paket dan hampir semua itu memiliki buku paket. Jadi saya siapkan teks yang ada di buku paket. Kemudian yang kedua, karena hasil akhir dari bacaan itu untuk menguji atau mengetahui sejauh mana mereka memahami ide atau informasi yang ada dalam teks itu, saya akan meminta mereka menuangkannya dalam bentuk ilustrasi, boleh dalam gambar, bagan atau apapun. Nah, saya akan mencoba untuk menyiapkan beberapa gambar untuk mempermudah mereka melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi medianya berupa bacaan teks itu ya. Ya, Tadi Ibu akan menyiapkan beberapa gambar ya. agar mereka dapat menghasilkan produk yang lebih berkali kalau pakai gambar. Iya. Kemudian kapan Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Insya Allah rencananya besok hari Jumat, ya, hari jam pertama. Yang terakhir mungkin dari percakapan praobservasi kita ini apa yang Ibu dapatkan? Saya jadi menyadari, memahami juga bahwa ternyata setelah kita memahami fokus pengembangan yang kita perlu memahami fokus pengembangan dulu yang ingin kita capai, sehingga kita bisa berusaha atau menyiapkan apa saja yang perlu untuk mendukung pengembangan tersebut bisa tercapai dengan baik. Jadi terima kasih banyak untuk hari ini. Tadi kita sudah melakukan observasi. Insya Allah nanti setelah melakukan pembelajaran kita akan melakukan lagi wawancara pasca observasi. Oke, siap Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Iya. Assalamualaikum.
beberapa kelompok. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang mau dicapai adalah dengan membaca, melalui kegiatan membaca, kalian mampu memahami isi atau pesan dari teks yang dibaca. Ide utamanya atau informasi yang ada dalam teks itu. Meskipun sebenarnya tidak detail, mungkin hanya mengartikan 5 atau 10 kata saja. Saya dalam satu pembacaan itu ada misalnya 100 kata, kalian untuk mengartikan, mencari arti dari 10 kata atau 15 kata saja sudah bisa diprediksi isinya itu tentang apa. Nah, untuk menentukan memprediksi informasi atau ide utamanya yang kalian akan bekerja dalam kelompok, bukan di sendiri-sendiri. Jadi saya akan membagi kalian menjadi beberapa. Kalau bisa melihat begitu dalam itu tergantung dari apa yang ditanyakan ya, apa yang dikatakan oleh pembicara pertama. Kalau penjelasannya jawabnya seperti ini, yang sudah harus bilang apa. Itu selanjutnya. Jadi sebelah itu yang tanda tanya beda. Ada kita bilang penjelasan yang dibacakan, B bisa menjawab. Pertanyaan lagi menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan wawancara pasca observasi bersama pengajar praktik Ibu Rosniati Jamaluddin dan bersama Ibu Guru Ibu Hafsah SPD. Oke, mungkin langsung saja Ibu. Ya, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi di kelas? Alhamdulillah saya merasa senang karena saya mendapatkan motivasi, saya merasa lebih termotivasi pasca pelaksanaan observasi tersebut. Bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan yang Ibu terapkan di kelas kemarin? Kemarin itu saya area pengembangannya fokus pada motivasi peserta didik dalam pembelajaran, karena selama ini saya melihat kalau pembelajaran bahasa Inggris khususnya kelas ini yang kemarin kita masuk kelas 8E itu motivasinya kurang dibanding kelas-kelas lain tuh, saya tidak tahu kenapa. Jadi saya mencoba untuk fokus pengembangannya di motivasi siswa, menggunakan itu saya mencoba untuk menggunakan metode DRTA, yaitu Directed Reading Teaching Thinking. Dimotivasi ya. Kemudian apakah area pengembangan itu tercapai? Iya, saya tercapai karena setidaknya ada peningkatan partisipasi peserta didik, motivasi dan mengerjakan tugas dibanding hari-hari sebelumnya ketika saya tidak menggunakan metode itu. Iya, ada pengembangan dan memang peningkatan motivasi itu signifikan dibanding hari sebelumnya. Mungkin memang tidak sempurna, tapi sudah lumayan bagus partisipasi. Setidaknya motivasinya sudah sudah meningkat dibanding sebelum-sebelumnya. Nah, menurut Ibu apa kira-kira kendala atau hambatan yang dialami di kelas? Kalau hambatannya itu pada ini mungkin karena masih ada segelintir siswa, masih ada sekelompok yang bekerja, tapi mungkin masih ini kadang mereka tidak tepat waktu mengerjakan itu karena masih suka main, masih ada main bercerita dulu. Ketika temannya sudah bekerja, mereka masih tinggal bercerita, mereka tetap menyelesaikan, tapi sampai saya harus memberi mereka konsekuensi penambahan waktu. Jadi itu yang menurut Ibu menjadi kendala. Kenapa hal tersebut? Nah, itu juga yang saya pikir kemarin. Setelah saya merefleksikan kenapa ini bisa seperti ini, saya berpikir mungkin saya kurang mendampingi kelompok itu, saya kurang menguasai atau mendampingi lah siswa tersebut. Mungkin karena memang di kelas ini anak-anaknya unik Bu, sangat aktif. Jadi mungkin kemarin saya dalam memberi itu saya lihat motivasi yang sudah mau menulis, jadi sudah mau mengerjakan tugas. Jadi saya pikir itu ini ternyata masih ada kendala karena di satu kelompok itu masih terlambat. Saya harus memberi konsentrasi tambahan waktu. Jadi mungkin kendalanya saya kurang mendampingi mereka. Mungkin saya di pertemuan tersebut harus lebih banyak ke mereka. Ya,
Baik, menurut Ibu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut atau rencana ke depannya? Ya mungkin dengan melakukan pendekatan lebih dekat lagi ke mereka, mungkin lebih apa ya, lebih meluangkan banyak waktu lagi ke mereka. Saya juga akan mungkin coba browsing cari apa trik-trik menghadapi siswa yang apa ya, yang seperti mana, seperti tipe kita seperti ini. Nah, kapan Ibu akan melakukan perubahan? Secepatnya, lebih cepat lebih baik. Kebetulan besok hari Jumat ada pertemuan di kelas mereka, mungkin nanti setelah ini pembicaraan ini kita coba cari-cari apa trik-trik atau di video mungkin di YouTube tutorial yang bisa cara menghadapi siswa-siswa yang seperti itu, yang selain bekerja tapi lambat sambil bermain, atau mungkin saya butuh menggunakan metode-metode tambahan. Nah, seperti itu mungkin saya bisa belajar secepatnya supaya besok mungkin saya bisa coba untuk terapkan itu. Ya, jadi perubahannya dilakukan secepat mungkin. Kemudian kalau menurut jawaban dari Ibu tadi, apa yang ingin dikembangkan sudah tercapai walaupun masih ada sedikit hambatan, dan ini dijadikan untuk rencana ke depannya. Ya, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Mungkin ada dalam balik dari ke depannya lagi dalam metode-metode yang bagaimana agar lebih meningkat lagi, lebih peserta didiknya lebih nyaman lagi dan mungkin sampai ini. Assalamualaikum.